Baik, shalom bagi kita semua. Nah, di sini saya akan membawakan renungan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu sebelum saya memulai renungan kita, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Tanjung dengan NIM 2202010023. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah homiletika. Nah, sebelum kita memulai renungan kita satukan hati kita dulu, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami ucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami sampai pada saat ini. Saat sebentar kami akan memulai ibadah kami, mohon Kau berkati, masukkan ke dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini yaitu tertulis dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Filipi 4 ayat 4 sampai 5 dengan tema bersukacitalah senantiasa. Nah, saya akan bacakan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bisa kita artikan bersukacitalah senantiasa, yaitu sukacita dikatakan juga sebagai sebuah keyakinan yang teguh bahwa kita telah percaya kepada Tuhan. Tuhan memegang kendali atas setiap kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Sukacita juga dikatakan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan sebuah pilihan kita untuk memuji Tuhan dalam segala situasi apapun. Itu di dalam situasi susah maupun sedih maupun senang. Nah, sukacita juga dikatakan bahwa bagian yang paling penting dalam setiap hidup orang yang percaya pada Tuhan, hidup yang memang kita selalu mengandalkan Tuhan begitu. Nah, sukacita juga yang dimaksud di sini adalah bukan seperti yang di dunia, bukan seperti yang dunia berikan, yang bersifat semu atau yang bergantung pada hal-hal yang semata seperti yang tidak bersifat kekal. Namun di sini dikatakan sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu sukacita yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Nah, dalam hati kita Tuhan telah berikan hikmat yang berlimpah meskipun dalam kita berada dalam kesulitan ataupun rintangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sukacita juga berbicara tentang kedamaian dan kesukaan kita di dalam Tuhan, karena sumber sukacita itu juga ada pada diri kita sendiri. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Itu tertulis dalam Mazmur 16 ayat 11 yang dikatakan kita harus bersukacita di hadapan Tuhan karena di tangan kanan kita ada hikmat senantiasa yang diberikan oleh Tuhan. Begitu saudara-saudara. Nah, mengapa kita harus selalu percaya? Mengapa kita harus selalu bersukacita? Nah, karena kita harus beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Di sini juga dikatakan sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh, tanda dari kehidupan yang orang dewasa, tanda dari kehidupan orang yang dewasa, rohani, dan juga percaya pada Tuhan. Buah roh dalam keseharian hidup kita yaitu di mana hasilnya buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada di dalam Alkitab Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
dalam tema kita pada hari ini, bersukacitalah senantiasa, dikatakan dalam Alkitab dan juga ditegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita percaya dan memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan. Nah, Tuhan Yesus berkata juga pada kita, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam Yohanes. Dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kunci dari topik kita ini pada hari ini yaitu di mana kita untuk mengalami sukacita yang sejati. Mengalami sukacita yang sejati, melakukan firman dan hidup di dalam kasih. Dalam nats ini juga dikatakan bahwa sukacita bukan hanya saat kita bahagia, tetapi kalau ada pergumulan, kalau ada masalah, bahkan pun kalau kita dalam keadaan yang sangat down begitu. Dalam tema kita pada hari ini, bersukacitalah senantiasa. Ada sebuah tokoh Alkitab yang mengatakan, yaitu tokoh Paulus, yang mengajak kita juga bahwa dalam keadaan apapun kita harus boleh bersukacita. Dalam persoalan apapun kita harus tetap bersukacita. Di sini juga dikatakan apa yang harus kita perbuat, untuk apa kita perlu bersukacita, apa yang harus kita perbuat sehingga kita dapat merasakan sukacita tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita harus hidup di dalam Tuhan. Mengapa kita harus hidup dalam Tuhan? Kita harus menyerahkan tubuh kita, jiwa, roh kepada Tuhan. Kita juga harus setia berdoa, mendengarkan firman-Nya dan memuji Tuhan. Karena di dalam Alkitab Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu bersukacita. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Nah, dikatakan di sini kita harus mensyukuri apa yang ada dalam hidup kita. Bila kita bersungut-sungut apapun yang kita terima, tetapi apa yang ada bagi kita harus kita cukupkan. Dengan rasa cukup itu, harta yang mahal yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu hiduplah dengan tanpa rasa khawatir menjalani hidup. Dikatakan di sini, hiduplah dengan tanpa rasa khawatir menjalani hidup. Jadi kepada kita setiap orang yang percaya yang ada di tempat ini, janganlah hendak kita khawatir tentang apapun itu, tetapi kita harus nyatakan itu dalam segala keinginan kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa dan bermohon dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, yaitu hiduplah sukacita, bukan hanya yang diberikan orang lain kepada kita, tapi hanya dengan bantuan dari diri kita sendiri, tumbuh dari diri kita sendiri. Nah, untuk semua orang yang percaya pada saat ini, yang berada di tempat ini, bersukacitalah senantiasa. Karena kita tidak akan bersukacita tanpa kita memulai dari diri kita sendiri, yaitu kita percaya kepada Tuhan. Nah, kesimpulannya yaitu ada satu ayat Alkitab yang bisa saya simpulkan, yaitu Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang dimana artinya hati kita ini adalah penggerak yang dimana membuat hidup kita sendiri itu bisa gembira, bersukacita. Jadi apabila kita hidup sukacita dan bergembira, kita pasti merasa kita tidak punya beban apapun. Nah, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Jadi jika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan berada di hati kita dan menguasai hati kita, maka hati kita akan selalu dan senantiasa bergembira. Karena itu, marilah kita hidup di dalam Tuhan agar hidup kita penuh dengan sukacita yang kekal.
dan bersukacitalah senantiasa. Amin. Amin. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kembali kami ucap syukur padamu Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Buatlah sabdamu itu agar kami dapat menerapkannya dalam hati dan pikiran kami. Buatlah kami senantiasa bersuka cita dalam segala apapun yang telah kami hidupi, dalam segala apapun yang kami lewati dalam hidup kami. Biar kami tidak merasa kami terlalu banyak memiliki beban, tapi buatlah kami menjadi orang percaya dan bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.